Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berda Zainul Zidan. Akan menjelaskan bab 3 mengenai penggunaan teknologi informasi dalam menjalankan perdagangan elektronik. Yang pertama, ada e-commerce. E-commerce adalah pengguna internet dan komputer dengan browser web untuk membeli dan menjual produk. Sebagian besar e-commerce terjadi antar bisnis dan bukan antara bisnis dengan konsumen. Yang kedua, ada electronic commerce di luar batas perusahaan. Yang pertama ada business to customer. Electronic commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis dan konsumen akhir dari produk. Yang kedua ada B2B atau business to business. E-commerce mengacu pada transaksi antara pebisnis di mana tidak satupun ada konsumen akhir. Ini mungkin secara relatif melibatkan sedikit orang, umumnya kelompok sistem informasi perusahaan yang sangat terpengaruh. Selanjutnya, manfaat-manfaat yang diharapkan dari e-commerce. Yang pertama ada perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Yang kedua ada perbaikan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Yang ketiga ada peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan pemilik investasi. Selanjutnya ada kendala-kendala e-commerce. Yang pertama ada biaya tinggi. Yang kedua ada kekhawatiran akan masalah keamanan. Yang ketiga ada peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. Selanjutnya ada jalan menuju e-commerce. Yang pertama, langkah awal adalah berkomitmen mengimplementasi sistem sebagai bagian perencanaan strategis bisnis menggunakan e-commerce untuk tercapainya keunggulan kompetitif. Yang kedua, perusahaan kemudian mengumpulkan intelijen bisnis untuk memahami aturan potensial setiap elemen lingkungan yang akan dimainkan. Lalu ada sistem interorganisasional atau IaaS. IaaS dibentuk melalui hubungan dengan perusahaan lain sehingga mereka dapat bekerja sama sebagai unit terkoordinasi. Yang kedua ada ini memungkinkan mereka mencapai manfaat yang tidak dapat dicapai jika sendiri. Yang ketiga, IaaS merupakan landasan e-commerce. Selanjutnya, manfaat IaaS. Yang pertama ada efisiensi komparatif. Efisiensi terbagi menjadi dua, yaitu efisiensi internal, perbaikan dalam operasi perusahaan itu sendiri, sehingga memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan menganalisis data dengan cepat dan mengambil keputusan dengan cara yang lebih cepat lagi. Yang kedua ada efisiensi interorganisasional, meliputi perbaikan yang diperoleh melalui kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain. Selanjutnya ada kekuatan penawaran. Kemampuan sebuah perusahaan untuk menyelesaikan perselisihan dengan para pemasok dan pelanggannya demi keuntungan perusahaan itu sendiri. Kekuatan ini diambil dari 3 area dasar. Yang pertama, fitur-fitur produk yang unik. Yang kedua, menentukan biaya-biaya yang berhubungan dengan penelitian. Yang ketiga, meningkatkan biaya perpindahan. Selanjutnya ada bagian tentang pengaruh internal. Next ada electronic data interchange, yang terdiri atas transmisi data langsung komputer ke komputer dalam suatu format struktur yang dapat dibaca oleh mesin. Selanjutnya ada extranet. Extranet sendiri adalah cara lain mendirikan IaaS dengan menggunakan bentuk aman teknologi internet yang disebut extranet. Perusahaan menggunakannya berkolaborasi dengan kejujuran supplier dan banyak konsumen untuk berbagi informasi yang sensitif. Keamanan dan kebebasan pribadi merupakan perhatian serius sehingga extranet secara umum diamankan di balik firewall. Selanjutnya, sekutu-sekutu bisnis proaktif dan reaktif. Yang pertama ada sponsor IaaS. Biasanya mengambil pendekatan proaktif, merangsang minat, dan IaaS akan mendorong partisipasi di dalam jaringan. Yang kedua ada para partisipan pada umumnya merespons secara reaktif, menerima atau menolak tawaran sponsor untuk menerapkan IaaS. Selanjutnya ada manfaat tidak langsung. Yang pertama ada mengurangi kesalahan, yang kedua menurunkan biaya, yang ketiga meningkatkan efisiensi operasional, yang keempat meningkatnya kemampuan untuk bersaing, yang kelima memperbaiki hubungan dengan sekutu dagang, yang keenam memperbaiki layanan pelanggan. Nah, strategi B2C pada electronic commerce. Alasannya mengapa penting memahami bisnis B2C diantaranya. Yang pertama ada kebanyakan produksi dan jasa menjadi tersedia untuk pengiriman digital. Yang kedua, konsumen mengatasi keengganannya berbelanja menggunakan web. Yang ketiga, kecepatan komunikasi yang tinggi telah membuat pengiriman produk digital mudah. Yang keempat, ketakutan terhadap pencuri informasi telah digantikan dengan kepercayaan yang besar bahwa informasi rahasia akan dijaga dengan aman. Selanjutnya ada langkah e-commerce. Yang pertama, perdagangan bergerak penggunaan seluler dan asisten digital pribadi untuk melakukan e-commerce nirkabel.
Yang kedua, ada nirkabel berkelas bisnis. Di semua tempat hotspot yang ada di tempat-tempat tertentu membuat kita lebih mudah mengakses email atau keperluan kita, tetapi untuk keperluan bisnis diperlukan koneksi yang cepat dan stabil. Selanjutnya, menggunakan internet. World Wide Web yang pertama ada e-commerce. Tidak mungkin terjadi tanpa adanya jaringan yang menghubungkan pelanggan dengan organisasi. Yang kedua, internet akan memberikan arsitektur jaringan dan web akan memberikan metode untuk menyimpan dan mengambil dokumen. Selanjutnya yang ada saran bagi keberhasilan penggunaan e-commerce. Yang pertama, pastikan situs web Anda kuat. Yang kedua, pastikan browser dan struktur basis data Anda fleksibel maupun intuitif. Yang ketiga, menekankan pada isi. Yang keempat, sering diupdate. Yang kelima, melihat hal lain selain pelanggan. Yang keenam, tunjukkan isi pada kebutuhan spesifik pengguna. Yang ketujuh, buatlah antarmuka yang efisien dan cepat dari perspektif pengguna. Yang selanjutnya, berada di lokasi web yang tepat. Lalu ada ciptakan rasa kebersamaan. Yang terakhir, Anda dapat meminta bantuan profesional mengenai pembuatan dan pemrograman web. Terima kasih.